Selamat hari Minggu umat yang terkasih. Firman Tuhan pada minggu hari ini akan disampaikan oleh TPG Christian Siregar dengan tema Harga Mengikut Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Memulai dari berkomitmen, memulai dari hati, berpikirlah untuk setia tanpa ingin berpaling kembali. Datanglah kepadanya, mendekatlah kepadanya. Menataplah ke hadapannya, untuk mengikuti setiap kehendaknya. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, 2 lilin telah menyala di hadapan kita, menjadi tanda bahwa kita telah memasuki Minggu Prapaskah kedua. Dalam penghayatan akan penderitaan Kristus bagi pemulihan dunia, marilah kita mensyukuri anugerah-Nya. Besarkan nama Tuhan yang menuntun perjalanan hidup kita. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya.
Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan besertamu. Tuhan besertamu juga. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Inilah syarat yang dinyatakan Yesus kepada para murid, serta setiap orang yang percaya kepadanya. Mengikuti Yesus bukanlah perkara yang mudah. Ada harga yang harus dibayar. Ada pengorbanan yang juga harus dihadapi. Bagaimanakah kita menjalani hidup sebagai pengikut Kristus? Kami bangkit dari abu, dari salah dan celah. Bangkit lagi dari abu, dipulihkan oleh-Mu. Jerit tangis kami Tuhan, telah Kau perhatikan. Hati yang remuk Kau bentuk, jadi hati yang baru. Kami bangkit dari abu, dengan kuat kuasa-Mu. Bangkit dari kegagalan, menatap hari depan. Walau banyaklah rintangan dan bahaya mengancam, penyertaan-Mu menopang, membuat kami tenang. Kepadamu lah ya Tuhan, diri kami abdikan, yang rapuh bagaikan abu, jadi alat kasih-Mu. Terangilah jalan kami, langkah kami tuntunlah. Di kaki salib-Mu Tuhan, kami pasrah berserah. Terpujilah Allah Bapa, memberi kehidupan. Terpujilah Yesus Kristus, yang korbankan nyawanya, yang dengan rohnya yang kudus memulihkan semesta. Bumi yang gelap berdebu, jadi ciptaan baru. Tak sedikit dari kita yang tidak siap menanggung risiko dalam mengikutnya. Kita lebih memilih kenyamanan. Kita pun masih fokus pada diri kita. Kita abai pada panggilan sebagai pengikut Kristus.
Mari kita datang ke hadapan Tuhan, mengungkapkan penyesalan kita secara pribadi. Mari kita berdoa. Kami datang dalam penyesalan kami ya Tuhan. Kami menyadari terkadang kami tidak menghidupi panggilan untuk menjadi pengikut-Mu yang siap membayar harga. Ampuni dan kasihanilah kami, orang berdosa ini. Disalib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang kecil. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Kini bahagia penuh, Yesus berdiam di dalamku. Sungguh ku selamat, ku ditebus, puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 43 yang berkata, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya, jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Umat terkasih, mari kita berdoa untuk mempersiapkan firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwa kami merindukan Engkau, ya Allah. Berkata-katalah kepada kami, ya Allah, sehingga jiwa kami tenang di tengah derasnya arus zaman yang kami hadapi. Sapalah kami, ya Allah, sehingga kami tidak merasa sendirian di dalam perjuangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Gembala yang baik, kami memohon. Amin.
Saudara, bacaan kita dalam Minggu Prapaskah kedua ini diambil dari Injil menurut Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat 38. Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat 38. Dengarkanlah firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Saudaraku, demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya punya seorang sahabat, seorang kawan yang saya panggil Uut. Uut itu bukan undang-undang dasar. Uut itu bukan juga Pak Daud, ya, yang suka saya panggil Uut, ya, Pak Daud Cevinai Bahu. Tapi Uut itu adalah singkatan dari ujung-ujungnya duit. Jadi UUD. Kenapa saya juluki dia Uut? Karena kalau bicara selalu ujung-ujungnya ke duit. Keuntungan, materi, itu aja. Ya, kalau waktu dia mau nikahin anaknya, dia bilang, "Kalau saya sih nggak mau cari orang susah. Menantu saya harus orang kaya, harus punya uang, supaya hidup anak saya senang." Ya. Dia selalu bicara juga yang penting adalah punya kedudukan, punya jabatan. Karena kedudukan itu identik dengan kehormatan, kehormatan itu identik dengan meningkatnya martabat.
Karena bagi dia martabat itu ditentukan oleh ada atau tidak seseorang itu uangnya. Nah, si Uut ini pernah mengkritik saya. Satu ketika dia mengkritik, dia bilang, kalau saya dengerin you punya khotbah, dia bilang, you tuh selalu atau suka bicara itu tentang penderitaan. Dan kalau you bicara terus tentang penderitaan, tentang kesusahan, siapa yang mau dengar? Lama-lama nanti jemaat you akan habis itu, katanya. Coba lihat itu. Pendeta-pendeta yang berbicara tentang kesuksesan, yang berbicara tentang kesembuhan, yang berbicara tentang kemakmuran. Itu katanya. Pengikutnya banyak. Gak akan kekurangan jemaat. Dan juga pasti tidak akan kekurangan, nah ini dia ya, UUD. Tidak akan kekurangan persembahan. Itu kata dia. Jadi waktu saya mempersiapkan khotbah renungan pada hari ini, saya ingat lagi tuh sama si Uut. Mengapa? Karena memang pada khotbah ini saya akan berbicara lagi tentang penderitaan. Sesuai dengan tema yang diberikan, harga mengikut Yesus. Ada harga dalam mengikut Yesus. Harga yang harus kita bayar. Tapi kalau ngomong-ngomong kita bayar, seolah-olah ada sesuatu yang kita bayar untuk mendapatkan sesuatu. Saya membayar harga sebuah sebuah benda. Anggaplah misalnya benda itu sebuah mic misalnya. Saya membayar harga sebuah mic, katakanlah 1 juta misalnya ya, supaya saya mendapatkan mic ini. Apakah mengikut Yesus sama dengan membayar harga untuk mendapatkan sesuatu? Keselamatan. Tidak, saudara-saudara. Dalam pemahaman kita orang Kristen, menurut iman Kristen, kita tidak membayar harga mengikut Yesus untuk mendapatkan sesuatu. Keselamatan. Tidak. Karena keselamatan itu sudah dibayar, sudah dilunasi oleh Tuhan Yesus. Dan itu bukan uang muka. Itu bukan tanda jadi. Yesus melunasi utang dosa kita dengan pengorbanan dirinya di kayu salib. Lalu kenapa hari ini kita bicara tentang harga mengikut Yesus? Seolah-olah tema ini mau mengatakan bahwa mengikut Tuhan itu gak gratis loh. Mengikut Tuhan itu gak cuma-cuma loh. Seolah-olah tema pada hari ini bertentangan, bertabrakan dengan konsep iman Kristen secara umum tentang makna keselamatan itu atau jalan keselamatan itu. Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang harga mengikut Yesus, seperti saya katakan tadi, kita tidak sedang berbicara tentang apa yang harus saya bayar untuk mendapatkan keselamatan, tidak. Karena sekali lagi keselamatan itu sudah dibayar, sudah dilunasi oleh Tuhan. Dengan kematian dan kebangkitannya dari kematian pada hari yang ketiga. Persis seperti apa yang dia katakan di dalam ayat 31, dibunuh, anak manusia dibunuh, lalu bangkit sesudah 3 hari. Persis seperti itu. Lalu kenapa kita harus membayar harga? Saya mau kasih contoh sedikit. Kalau saudara punya utang
1 miliar. Saudara nggak bisa bayar utang itu. Lalu tiba-tiba ada orang lain yang berbuat baik kepada Anda. Dia mengatakan, saya bayarin utang Anda 1 miliar. Lalu Anda berpikir, loh bagaimana saya membayarnya? Membayar utang budi saya kepada Anda. Tapi orang itu mengatakan gak usah. Anda tidak berutang apa-apa kepada saya ikhlas memberikannya kepada Anda. Lalu dia membayari utang Anda sampai lunas. Saya yakin Anda akan mengatakan terima kasih. Dan meskipun dia mengatakan ini bukan utang budi, tapi Anda tetap merasa berutang budi kepada dia. Dan Anda mau melakukan apapun demi dia, karena dia sudah berbuat baik pada Anda. Itu sebagai tanda ucapan syukur, sebagai tanda terima kasih, kecuali kalau kita nggak tahu berterima kasih. Tapi siogianya begitu, idealnya begitu. Dan itulah harga yang kita bayar untuk mengikut Yesus, bukan karena kita ingin mendapatkan keselamatan dari Tuhan, lalu kita membayar harga dalam mengikut Yesus, bukan. Tetapi kita membayar harganya, membayar harga mengikut Yesus, justru karena kita sudah diselamatkan oleh Kristus. Justru karena Yesus sudah mau berkorban nyawa untuk kita. Jadi harga yang kita bayar adalah harga kesetiaan kita kepada Tuhan. Harga yang kita bayar adalah harga sebuah kehormatan dalam mengikut Tuhan. Yang menjadikan ciri kita sebagai pengikut Yesus menjadi khas. Bukan karena kita ingin mendapatkan sesuatu, tapi karena kita sudah mendapatkan sesuatu, yaitu keselamatan. Lalu ada pertanyaan begini, loh kenapa Petrus menolak? Ya. Karena di dalam ayat 32 dikatakan tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Apa yang salah? Apa yang salah dari perkataan Tuhan ketika dia berkata dalam mengajar mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Karena apa yang Yesus katakan di dalam ayat 31 ketika dia mengajarkan kepada orang banyak dan para murid, adalah sebuah pemahaman yang bertentangan dengan harapan Petrus, dengan keinginan Petrus. Kalau boleh dikatakan pemahaman atau pemikiran atau keinginan yang mewakili para murid lainnya dan juga orang Yahudi pada umumnya pada waktu itu. Yang berpikir dan berharap bahwa seorang Mesias adalah seorang pahlawan nasional. Seorang Mesias yang dari keturunan Raja Daud itu adalah seorang pembebas. Karena pada waktu itu Palestina berada di bawah penjajahan Romawi. Jadi harapan yang hidup pada waktu itu adalah Yesus Mesias datang untuk membebaskan kita dari kekuasaan Romawi. Tapi apakah itu yang menjadi tujuan Yesus? Kalau itu yang menjadi tujuan Yesus, sejalan dengan pemikiran Petrus dan murid-murid yang lain, maka tidak akan ada ayat 33. Yang mengatakan maka berpalinglah Yesus sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Enggak ada itu.
Tidak ada kata-kata enyahlah iblis sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Gak akan ada kata-kata itu kalau apa yang menjadi tujuan Yesus sejalan dengan apa yang menjadi tujuan para murid, khususnya yang diwakili oleh Petrus. Atau dengan kata lain, apa yang menjadi tujuan Yesus dalam pelayanannya jelas berbeda dengan apa yang menjadi harapan dan tujuan dari Petrus. Kedatangan Yesus ke dunia ini bukan untuk menaklukkan Roma dan memberikan kebebasan, kemerdekaan kepada orang Yahudi, kepada bangsa Palestina yang dijajah pada waktu itu oleh Roma. Bukan itu arah perjuangan Yesus. Maka tidak aneh kalau kemudian Yesus berkata dengan marah, ya, sebelum dia berkata-kata nyahlah iblis itu, dia berpaling, ya, sambil memandang murid-muridnya. Di sini terjadi eye contact, ya. Coba saudara-saudara bayangkan Yesus memandang para murid. Ini adalah bahasa tubuh, bahasa simbol yang menunjukkan sebuah konfirmasi atas pernyataan yang sudah dia ucapkan. Konfirmasi, penegasan. Bahwa dia nggak salah bicara. Bahwa apa yang dia katakan di dalam ayat 31 itu benar. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam kepala, ahli Taurat, lalu dibunuh, dan kemudian sesudah hari ketiga bangkit. Itu nggak salah. Walaupun bagi Petrus dan mungkin juga murid-murid yang lain, itu salah kalau ngomong kayak gitu. Bahaya. Itu bisa melemahkan semangat pelayanan mereka. Karena itu tidak sesuai dengan harapan mereka. Tapi justru Yesus menegaskan memang seperti itu. Karena ketika engkau berpikir sesuatu yang politis, kemenangan atas Romawi, melalui karya dan kehadiran dan karya Mesias, Yesus, kalau itu yang kau pikirkan, itu adalah apa yang manusia pikirkan. Dalam ayat 33 ini, kita mendengar, seolah mendengar ada satu gema, ya. Gema. Atau satu vibes, ya, getaran gitu ya. Dari apa yang tertulis di dalam Markus ayat pasal 1 ayat 13. Di mana Yesus ketika dia diuji, ketika dia dicobai di padang gurun, iblis itu menawarkan, semua yang kau lihat ini akan aku berikan semua ini kepadamu. Iblis tahu yang paling menarik bagi hati seorang manusia adalah kekuasaan. Seperti yang ada pada diri teman saya itu si Uud itu. Yang paling menarik bagi dia adalah uang. Apalagi zaman sekarang begini. Nyari duit susah. Banyak orang di PHK. Mau bisnis ini mentok. Jadi cocok memang zaman sekarang ini ya, zaman TikTok gitu ya. Apa-apa mentok. Siapa yang gak ingin kekuasaan? Siapa yang gak ingin uang? Siapa yang gak ingin kebesaran? Tapi sekali lagi bukan itu tujuan Yesus.
Maka Yesus bukan hanya menegaskan pernyataannya kepada para murid ketika dia menyatakannya dengan melalui menegur Petrus, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Tetapi Yesus juga lalu memanggil orang banyak. Sekalian ya, bukan hanya para murid tapi orang lain, orang banyak juga harus tahu itu. Yesus berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, setiap orang yang mau menjadi muridku, dia harus menyangkal dirinya." Menyangkal diri itu bukan berarti aku ini bukan aku, kan ada lagu, "Hidupku bukannya aku lagi." Tapi bukan berarti aku bukan aku nggak mengenal diriku. Ya kamu tetap kamu. Tapi hidupmu bukan untuk memenuhi keinginanmu lagi. Kalau kau mau menjadi murid Yesus, maka kau harus menyangkal diri. Bukan keinginanmu yang utama, tapi keinginan Kristus. Berarti hidup untuk memenuhi kehendak Tuhan. Bukan untuk memenuhi selera saya, keinginan saya, tujuan saya, bukan, tapi tujuan Tuhan. Apa itu tujuan Tuhan? Kalau di dalam ayat 38 secara tersirat itu dijelaskan itu. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Apa itu tujuan Tuhan? Tujuan Tuhan adalah kita menjadi pengikut Tuhan. Tujuan Tuhan adalah kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan itu ketika kita hidup di dunia, berarti bersaksi. Bersaksi tentang Tuhan. Seperti yang Tuhan katakan, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil. Sering orang Kristen tuh mereduksi ya, mengurangi nilai kepengikutannya ya. Bahwa mengikut Yesus itu yang penting berbuat baik. Mengikut Yesus itu berarti melayani. Mengikut Yesus itu berarti menolong orang lain. Apakah itu arti kita mengikut Tuhan? Lalu cuma sekedar menolong orang lain, berbuat baik pada orang lain. Lalu kenapa Yesus berbicara tentang kehilangan nyawa? Itu kan berarti mengikut Tuhan itu bukan cuma sekedar, nih saya nih punya uang 100 ribu, ya, saya punya uang 100 ribu, saya kasih kamu 10 ribu. Terus kita kehilangan nyawa nggak gara-gara kehilangan kasih duit orang 10 ribu? Enggak. Kita juga nggak merasa sakit kok. Cuma 10 ribu, saya punya 100 ribu. Lalu kalau Yesus berbicara tentang kehilangannya, berarti ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih prinsip. Sesuatu yang memiliki makna lebih dalam daripada sekedar menolong orang lain atau membantu orang lain secara karitatif. Karena kehilangan nyawa itu berarti ada nilai pengorbanan yang sangat besar. Sebagai konsekuensi dari kita mengikut Tuhan. Konsekuensi dari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kehilangan nyawa
karena aku dan karena Injil. Berarti kita betul-betul membela Yesus, betul-betul mempertahankan kebenaran seperti yang Yesus ajarkan. Dan karena itu ada risiko, ada konsekuensi, ada kemungkinan yang sangat jelas dari kesetiaan kita mengikut Tuhan, yaitu membayar dengan harga yang sangat mahal, bahkan sampai kehilangan nyawa seperti kata Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan, sebab barang siapa malu karena aku. Malu itu artinya gak percaya diri. Malu itu karena gak percaya diri terus sembunyi-sembunyi. Nah itu malu. Lalu karena malu, ya, bisa ada dua tuh. Malu-maluin. Atau karena malu jadi gagal. Saya membayangkan kalau Anda seorang sales, Anda mau menawarkan suatu barang kepada customer, calon customer. Anda malu-malu. Malu-malunya Anda itu malu gitu ya. Aduh, masa saya jualan ini sih? Gimana ya kalau nanti orang lain lihat ya? Aduh malu nih. Kayaknya gak pantas saya jualan ini. Akan muncul keraguan-raguan dalam hati kita. Dan karena kita ragu-ragu, karena kita nggak percaya diri, bagaimana kita mau meyakinkan orang lain? Orang itu akan bilang begini, kamu mau jualan ke saya, kamu sendiri ragu-ragu. Bagaimana saya bisa percaya dengan barang yang kamu mau jual kepada saya, kamu sendiri nggak yakin kok. Nah itu. Maka Tuhan Yesus mengingatkan, jangan malu. Barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku. Di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, jelas tuh. Memang angkatan ini adalah angkatan yang tidak setia dan berdosa. Maka anak manusia pun akan malu mengakui dia. Kalau nanti anak manusia itu datang. Dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat kudus. Ini sebuah bentuk penegasan, sebuah konfirmasi. Yang Tuhan Yesus nyatakan bukan hanya kepada murid-muridnya dan orang banyak dahulu, tapi juga kepada kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus pada zaman sekarang ini. Kita nggak boleh ragu-ragu dalam mengabarkan Injil. Mengabarkan Injil itu apa? Mengabarkan Injil itu bukan berarti kristenisasi. Ini juga salah banyak orang. Mengabarkan Injil berarti mengkristenkan orang. Yesus nggak butuh banyak orang Kristen. Yang Yesus inginkan adalah pengikut. Apakah seorang Kristen itu pasti pengikut? Belum tentu. Seorang pengikut adalah seorang yang meneladani Tuhan, meneladani gurunya. Itu pengikut, itu murid. Ya. Ada pepatah yang mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Wah, berarti hebatan muridnya kan, bisa kencing sambil berlari. Artinya muridnya harus melakukan lebih daripada gurunya. Tapi kalau kita hanya menjadi Kristen, hanya status kita Kristen, tapi kita nggak betul-betul menghayati, nggak betul-betul menjiwai, nggak betul-betul melaksanakan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Apa artinya kita sebagai murid Tuhan? Maka yang harus kita lakukan dalam mengabarkan Injil, bukan mengkristenkan orang, tapi mengkristuskan orang. Susah kan? Susah, lebih susah. Mengkristenkan orang gampang, kasih duit dia suruh baptis, banyak yang melakukan kayak gitu. Langsung keluar surat, Kristen. Ada yang melakukan kayak gitu, praktek-praktek seperti itu. Tapi ini bukan soal jumlah.
Ini soal kualitas hidup. Soal bagaimana memaknai firman Tuhan dan menghayati dan menjalankan firman Tuhan. Soal kesetiaan memikul salib dan mengikut aku, kata Tuhan. Salib siapa? Kan di sini ditulis, menyangkal diri memikul salibnya, berarti salib kita. Kita tidak memikul salib Yesus, kita memikul salib kita. Artinya bersedia nggak kita betul-betul menanggung risiko itu, betul-betul kita melayani Tuhan, mengambil risiko itu, bahkan sampai kehilangan nyawa itu, bersedia nggak kita? Itu cara kita, itu syarat kita kalau kita ngomong tentang syarat dalam mengikut Yesus sebagai Tuhan. Mengkristuskan orang. Dan itu jauh lebih sulit. Karena kalau kita mengkristuskan orang, berarti kita menjadikan orang lain segambar dan serupa dengan Kristus. Mengkristuskan orang berarti membuat orang lain ketika orang lain, yang lainnya lagi mengalami perjumpaan dengan dia dalam kehidupan sehari-hari, orang lain itu bisa melihat bahwa di dalam diri kita atau di dalam diri orang lain itu ada Kristus. Itu sulit. Mengapa? Sebab untuk mengkristuskan orang, kita juga harus mengkristuskan diri kita juga. Mengkristuskan diri sendiri bukan berarti menjadikan kita Tuhan, tidak. Mengkristuskan kita berarti kita menjadikan diri kita betul-betul sebagai pengikut Kristus yang sejati. Sehingga ketika orang lain berhadapan dengan kita, orang lain berinteraksi dengan kita, orang lain bisa melihat bahwa Yesus Kristus itu sungguh hadir melalui kesaksian hidup kita. Bukan berarti harus ngomong, pinter omong, enggak. Tapi dari teladan hidup. Nah inilah saudara-saudara menjadi tantangan kita sebagai pengikut Tuhan. Khususnya di dalam merenungkan makna firman Tuhan, harga mengikut Yesus pada minggu Prapaskah yang kedua ini. Sungguhkah dan sudahkah kita betul-betul siap dalam mengikut Tuhan? Sungguhkah dan bersediakah kita membayar harga yang sangat mahal dalam mengikut Tuhan? Sungguhkah dan bersediakah kita mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan dan bukan apa yang menjadi maunya diri kita sendiri? Pertanyaan-pertanyaan perlu kita betul-betul renungkan. Dan kita memiliki alasan yang sangat kuat untuk merenungkan itu. Yaitu karena Tuhan sudah rela untuk menderita, untuk mati, dan bangkit demi kita. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, kita akan menaikkan doa syafaat, nanti yang akan diakhiri dengan menaikkan doa Bapa Kami yang kita nyanyikan. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami boleh mendengar firman Tuhan, yang mengingatkan adalah suatu kehormatan bagi kami boleh melayani Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan yang telah rela berkorban bagi kami. Saat ini Bapa kami mau berdoa dalam rangkaian syukur kami untuk bangsa negara kami. Meskipun pada saat ini terdapat sebuah pandemi akibat COVID-19 yang begitu menyulitkan. Namun di tengah-tengah situasi yang saat ini banyak tidak dikehendaki orang, kami boleh tetap bersyukur karena Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan menyertai dan Tuhan melindungi kami. Karena itu tetaplah Tuhan pelihara kami di dalam kasih-Mu, naungilah kami dalam keselamatan-Mu, agar kami boleh tetap bersyukur, tetap kuat, tetap tabah dalam menjalani kehidupan ini sebagai bangsa dan sebagai negara. Berkati para pemimpin bangsa kami, agar mereka boleh berpikir semakin strategik, semakin bijak juga dalam menghadapi berbagai macam persoalan bangsa yang terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa juga bagi jemaat-Mu GKI Kepaduri dengan program-program pelayanannya yang saat ini banyak dilakukan secara virtual. Mampukan kami untuk tetap setia dalam mengikut Tuhan dengan melakukan tugas pelayanan kami bukan cuma sebagai kewajiban belaka, tapi lebih daripada itu sebagai bentuk syukur dan rasa hormat kami, respek kami kepada Kristus yang sudah rela berkorban bagi kami. Sehingga ketika kami memikul tanggung jawab pelayanan ini, kami mau melakukannya untuk Tuhan. Berkatilah pelayanan yang kami lakukan, agar semuanya itu boleh sejalan dengan tujuan dan kehendak-Mu di dunia ini ya Bapa. Kami berdoa juga bagi upaya jemaat-Mu untuk bertahan hidup di tengah-tengah masa pandemi ini, dengan berkreasi menciptakan upaya-upaya atau usaha-usaha baru, lapangan kerja yang baru. Kami tahu ini sulit Tuhan, tapi biarlah melalui berbagai macam kesulitan yang kami hadapi, kami boleh dibentuk untuk menjadi semakin kokoh,
menjadi semakin batu karang di tengah-tengah gempuran ombak yang kuat. Biarlah kami boleh belajar dari situasi ini untuk menjadi semakin tabah. Dan kami tahu bahwa kami bisa melewati semua ini karena Tuhan ada di pihak kami. Oleh karena itu, besertalah dengan kami ya Bapa, beri kami kekuatan untuk mampu menghadapi berbagai macam kesulitan ini dengan pertolongan dengan kuasa Tuhan. Dan dalam nama Tuhan kami percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan boleh terjadi dalam hidup kami. Kami berdoa juga bagi jemaat kami yang sakit, bagi Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Ibu Teli Kurniawan, Pak Yevons, Bu Anita, Pak Cendana Wiraya, Oma Linda Tandayu, Bapak Heri Setiawan, Pak Karel Katusiktimu, Ibu Isnarti Hananto, Bapak Winarji Chandra, dan Bapak Samhudi Chandra yang saat ini tengah sakit. Tuhan, tolong saudara-saudara kami ini. Berikanlah kesembuhan, berkatilah upaya-upaya yang dilakukan oleh para medis dan juga tenaga-tenaga kesehatan di rumah sakit untuk kesembuhan mereka. Berkati juga sanak keluarga yang mendukung, yang mencintai dan mendampingi mereka. Berikan kesehatan dan berikan juga pengharapan-Mu kepada mereka, agar di tengah-tengah kesulitan yang mereka alami pada saat ini, mereka boleh melihat cahaya dari Tuhan dan harapan dalam kehidupan saudara-saudara kami yang sakit untuk sembuh. Karena itu kami mau menyerahkan keberadaan mereka dalam tangan kasih-Mu, dan jadilah kehendak-Mu karena kehendak-Mu adalah yang terbaik bagi kami semua ya Bapa. Kami juga mau berdoa bagi anggota jemaat kami yang berulang tahun, bagi Penatua Haryono Saputro, Saudara Febian Renaldi, Ibu Deli Rasraja Guguk, Bapak Darmawan Kus Miadi, Bu Angelin Hindiarto, Bapak Edward Budianto, Bapak Troy Kairupan, Bapak Budiasa Rahmawan, Penatua Yahya Wijaya, Bapak Edi Widodo, Bapak Enceng Gandawiyatna, Bapak Yohanes Aryo, Saudara Yonatan Togar Febrian, Bapak Deni Listiana, Ibu Herlina Sugianto, dan saudara-saudara kami yang lain yang namanya tidak kami sebutkan satu persatu. Berkatilah mereka dalam pertambahan usia ini, kiranya mereka boleh semakin merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka yang memampukan mereka untuk menjalani hidup ini dengan sukacita dan rasa syukur. Berikan kesehatan dan juga apa yang menjadi kebutuhan mereka sesuai dengan kehendak-Mu, dan mampukan mereka juga untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah rasa sukacita mereka karena pertambahan usia yang mereka terima dari Tuhan, agar melalui mereka juga kehadiran Tuhan boleh dirasakan oleh orang lain, dan orang lain juga boleh memuji memuliakan Tuhan yang mereka yakini hadir melalui kehadiran saudara-saudara kami ini. Kami mau berdoa juga ya Bapak untuk Panti Asuhan Nasi Lestari yang mulai bulan depan akan memulai pembangunannya kembali di tempat yang baru. Tuhan berkati sehingga semua ini dapat berjalan dengan baik, dan anak-anak kami yang Tuhan percayakan untuk dididik, untuk dibesarkan, diasuh oleh Panti Asuhan Nasi Lestari, semua mereka Tuhan berkati dengan kesehatan dan juga kecerdasan dan juga dengan moral yang baik, agar mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi orang-orang yang berbakti bagi keluarga, bagi bangsa negara, dan bagi gereja Tuhan. Semua yang mereka lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa, inilah seluruh rangkaian doa syafaat kami. Kami juga mengingat akan panitia Paskah yang sudah dibentuk. Tuhan berkati juga panitia ini agar dapat melayani dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami naikkan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa.
Datangkanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Saudara dapat menyampaikan dengan 3 cara. Yang pertama, dengan mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 198 310 5444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Yang kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Dan yang ketiga, dengan menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Firman Tuhan di dalam 1 Mazmur 96 ayat 8 berkata, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Mengiringi persembahan, kita menyanyikan PKJ 265, Bukan Karena Upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena bajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu.
Saudaraku, mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan menguduskannya, sehingga dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Saudaraku, menjadi pengikut Kristus berarti kita siap untuk membayar harganya. Membayar harga, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikutinya. Menjadi pengikut Kristus berarti kita siap mengabdi sebagai hambanya dan terus mengarahkan hidup kepada Dia, Sang Juru Selamat dunia. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah, sumber cinta kasih kekal, Kristus, Sang Penebus yang memulihkan dunia, serta Roh Kudus, Sang Sahabat yang berdiam dalam hati kita, memenuhi hati kita dengan kasih setia, pemulihan, dan persahabatan, serta memampukan kita untuk memancarkannya melalui diri dan hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya.